Ya, jadi tema ini bukan sekedar tema, tapi satu kebutuhan untuk kita membahasnya. Pertama-tama karena dunia saat ini benar-benar berkemar dan sedang memusat perhatian kepada persoalan emosional yang membuat gereja juga sadar bahwa uh, Alkitab bersuara dan membahas dengan pembahasan yang jauh lebih lengkap dan kokoh mengenai persoalan emosional, tapi selama berabad-abad hal tersebut diabaikan dari kalangan gereja. Dan sekarang ada satu persoalan lebih besar di dunia. Ada beberapa sumber otoritas yang tujuan mereka adalah meniadakan firman Tuhan sebagai uh, otoritas tertinggi atau otoritas tertinggi di dalam atau kepada manusia. Maka ketika muncul, nanti kita akan lihat lebih detail, psikologi, filosofi, dan seterusnya, mereka tidak mau dilihat sekedar atau sebagai sekedar alat untuk membawa jawaban atau menemukan masalah tertentu di dalam manusia, tapi juga mau memusatkan manusia sebagai satu-satunya sumber uh, penemuan dan kesembuhan diri sendiri, yang pada akhirnya bisa frustrasi dan juga lumayan membahayakan, karena dari perspektif tersebut kami bisa melihat ketidaklengkapan ketika mengabaikan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya satu kebutuhan manusia, tapi satu kenyataan. Tuhan benar-benar ada, dan jika dia ada, pertama-tama modal manusia atau bentuk manusia yang sejati harus terpaku kepada Tuhan, karena kami berasal daripadanya. Dan kami perlu mendengar dari Tuhan, dari firman Tuhan, apa yang sebenarnya Alkitab katakan mengenai emosi. Apakah itu sesuatu yang perlu kita khawatirkan, perlu kita hidupi, atau bagaimana hubungan kita dengan hal tersebut, dengan persoalan emosional. Dan hari ini kita akan simak, kita akan berusaha mendalami dan membahas 5 topik ini. Masalah emosi dimulai dari identitas, 4 pandangan dunia tentang identitas dan emosi, identitas menurut Alkitab, dan bagaimana identitas di dalam Kristus mentransformasikan emosi. Dan kita akhiri dengan pembahasan peran gereja dalam pembentukan identitas. Masalah emosi kita dapat lacak jauh sebelum diskusi kekinian, tapi pertama-tama yang kita perlu sadar adalah bergantung dari aliran mana yang Anda berasal untuk diskusi soal emosi. Selalu yang dilepaskan atau sedang diabaikan adalah melihat akar dari masalah itu, adalah identitas yang rapuh. Di pencarian modern ini, kesehatan emosional seringkali berfokus pada teknik cara kita mencapai kedewasaan itu mentah, dan melihat emosi sebagai oknum kajian atau objek kajian utama. Dan hal tersebut buat kita mengabaikan akar dari masalah, yaitu fondasi identitas yang rapuh. Keyakinan yang kita miliki tentang diri kita tentu saja menentukan cara kita mengelola perasaan. Itu yang namanya di dalam psikologi juga dikatakan sebagai proyeksi, ya. Misalnya kalau Anda punya pandangan bahwa Anda memang orang pemarah, Anda akan hidup di dunia ini sebagai orang pemarah, dan semua hal di sekitar Anda akan berkontribusi supaya kepribadian tersebut dipernyatakan. Jadi orang melirik Anda, oh sudah cari masalah, karena sebenarnya saya meyakinkan diri sebagai orang yang pemarah, dan itu bisa membentuk pola kita hidup. Dan itulah hal yang perlu kita lacak kalau memang bisa kita menjadi pribadi yang beremosi, atau emosi itu menjadi kepribadian kita, ya.
Dan upaya mencapai kedewasaan emosional tanpa fondasi identitas yang kokoh itu ibarat rumah di atas pasir. Cepat atau lambat badai kehidupan akan meruntuhkannya. Dan ini yang saya ajak Bapak Ibu di sini untuk merenungkan bersama saya, karena mustahil kita bahas persoalan emosional kita tanpa lihat ke dalam diri kita dan mempertanyakan apa itu identitas. Sebenarnya saya sangat bahagia dengan konsep konservatif tentang identitas. Kata identitas itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah idem, dan banyak orang pakai kata idem ini supaya menyatakan dia mau sesuatu yang sama dengan orang lain. Dan memang di bahasa Latin akar ini idem artinya sesuatu yang sama, yang persis, yang mempertahankan, tidak ada perubahan sama sekali. Dan pemakaian dalam bahasa Latin kemudian mulai memiliki unsur kesamaan diri atau ketetapan, yaitu sesuatu yang tetap sama meskipun mengalami perubahan. Maksudnya perubahan eksternal bisa ada, tapi yang intisarinya tetap utuh, tidak pernah merubah melalui dinamika penggalaman apapun. Dan setiap kali saya papasan dengan kata ini, saya teringat kepada Tuhan Yesus yang firman Tuhan bilang bahwa Yesus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Itu adalah identitas yang pasti. Ketika kami tahu siapa diri kita, terlepas dari perasaan emosional kita atau keadaan emosional kita di situasi tertentu. Nah, kata ini kemudian akan dipakai sebagai kesinambungan diri atau hakikat sesuatu. Maka selalu ketika kita mau temukan intisari jati diri dari sesuatu, kita bilang, wah ini identitasnya seperti apa. Dan juga singkatnya lebih lagi akan menjadi ID ya. ID, apa ID-mu atau KTP-mu itu satu rupa tentang biodata yang tidak pernah bisa berubah. Saya senang dengan satu olahraga mental yang seorang guru lakukan kepada siswa-siswa ketika dia sedang mengajar matematika, tapi dia mau menunjukkan kegunaan filosofis dari matematika, dan dia tanya, siapa namamu? Dan anak itu jawab, misalnya Manuel. Lalu dia tanya, kalau baju saya kuning, apakah namamu masih Manuel? Dan anaknya jawab, tentu saja. Dan dia sahut, tapi kalau baju saya merah, apakah namamu masih Manuel? Dan dia terus menanyakan, kalau baju saya hijau, apakah namamu masih Manuel? Sampai anak itu hilang kesabaran dan bilang, apa sangkut paut warna baju Anda dengan nama saya? Nama saya akan tetap seperti ini sampai saya mati. Nah, hal tersebut yang kita bisa bilang sebagai identitas, sikap, sifat, intisari, kodrat yang tidak berubah walaupun kami bisa mengalami hal berbeda-beda, potong rambut, pasang anting-anting, make up, segala macam, tapi di intisari selubuk hati kita ada sesuatu, ada seseorang yang tidak berubah. Dan apapun yang internal atau eksternal yang muncul berpotensi pengaruh identitas, tapi tidak berpotensi mengubah identitas. Kita bisa melihat upaya mendeskripsikan identitas manusia, dan apalagi berhubungan dengan adanya emosi itu dalam 4 pandangan dunia yang kita bisa lacak seperti ini. Filosofi Yunani, tradisi Hindu yang sebenarnya di kajian akademis itu filosofi barat, filosofi timur dan filosofi barat, kemudian psikologi modern datang untuk coba mendeskripsikan secara teknis, dan kita sedang mengalami eksistensialisme di era digital ini, dan era digital ini yang punya ciri-ciri sendiri, punya sumber atau ungkapan tentang identitas manusia itu sendiri, prinsip-prinsip yang mau ditetapkan sebagai identitas manusia. Saya tidak mau berlama-lama di sini, tapi sebenarnya persoalan identitas dan emosi terjadi
jauh sebelumnya adanya filsafat Yunani. Sejak dari Babylon, mereka kembangkan sistem pengamatan bahwa kepribadian manusia dan emosional manusia terpengaruh oleh bintang-bintang di langit, maka dari sanalah yang lahir yang namanya astrolog dan astrologi yang mereka ciptakan namanya zodiak ya, 12 zodiak itu sudah sejak dari Babylon, dan tujuan sebenarnya di situ adalah mengerti hubungan manusia dan pengaruh alam semesta terhadap manusia dalam emosi dan pembentukan pribadinya sendiri. Ketika tiba di zaman Yunani, mereka berusaha untuk melepaskan diri dari paham itu karena seringkali astrologi terhubung dengan juga penyembahan dewa-dewi, dan secara khusus Plato sama Aristotle, mereka mulai berpikir lebih dalam dan menginterpretasikan dunia termasuk manusia dari akal, sekedar memakai akal budi manusia, karena bagi mereka manusia pertama-tama diidentifikasikan sebagai manusia yang rasional, yang artinya punya akal budi yang mampu membawa jawaban kepada segala sesuatu termasuk diri sendiri. Dan mereka di situ membedakan hidup yang ideal, hidup yang sempurna ada di psike yang saat ini kita terjemahkan sebagai mental atau jiwa, yang kemudian mereka menduakan atau memisahkan dalam pandangan ini adanya dunia rohani atau dunia psike, dunia mental di mana segala sesuatu sempurna, dan dunia yang fana, yang tubuh, yang bagi mereka adalah penjara bagi jiwa itu. Sehingga di dalam kepercayaan atau aliran filsafat Platonisme itu dunia memiliki sifat ganda itu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini rusak, tidak bagus, dan adalah bayangan dari sesuatu yang lebih sempurna di dunia ide. Dan tentu saja kalau tubuh itu sekunder, emosi merupakan gangguan bagi kesempurnaan paling tinggi. Sehingga dari situ mulai ada perkembangan dan tiba di kaum Stoa yang saat ini sangat populer. Mereka sudah membawa pendekatan lebih fleksibel, tidak menolak seutuhnya emosi, tapi melihat bahwa orang yang unggul atau mencapai kedewasaan penuh dalam identitas kita adalah melalui mengendalikan diri semacam tirakat dan tidak biarkan diri diganggu oleh perasaan. Jadi mereka mengendalikan emosi melalui akal budi. Itu orang yang dianggap dewasa secara emosional. Kelemahan dari pendekatan ini adalah mereka tidak mengindahkan Allah dalam proses dan masalah emosional yang dialami, apalagi dalam hal dosa. Dosa mereka akan lawan dengan persoalan etis semata-mata, terpisah dari Allah, dan itu tetap mempertahankan manusia dalam identitas yang rapuh, karena dilihat dari sosok Alkitab, identitas manusia sesudah kejatuhan dosa adalah berdosa. Maka bagaimana bisa saya yang hancur memulihkan diri sendiri? Tetap saya perlu pemulihan, dan pemulihan yang datang dari satu sumber yang sempurna, yang bukan diri saya sendiri. Maka di sini mereka punya kelemahan karena manusia tidak mampu menyembuhkan diri sendiri dari aspek menjawab segala perkara dan benjolan emosional, karena identitas manusia sudah hancur. Maka tiba di tradisi Hindu, dan saya perlu buka tanda kutip di sini, saya sedang bicara sangat-sangat singkat dan dangkal, karena kami sudah sediakan semua pemahaman ini dengan lengkap dalam satu buku yang Anda bisa baca jauh lebih lengkap, lebih dalam, dan memiliki pemahaman utuh dari apa yang kita sedang bahas terkait ikatan identitas dan emosi. Dan ketika kami datang ke dunia timur, kita menemukan di sini pandangan terutama dari filosof-filosof dan Hindu dan agama Hindu, di mana mereka melihat jiwa yang di bahasa Sanskerta Atman itu adalah percikan dari Allah, dan perjuangan
mereka adalah keluar dari sengsara untuk mencapai tingkat tertinggi yang akan dipanggil moksha sebagai semacam pelemburan atau penyatuan diri dengan Tuhan yang adalah keabsolutan atau kemutlakan total yang mereka sebutkan Brahma. Pikiran ini agak kompleks karena di satu segi ketika mereka sedang mencari penyatuan diri dengan Tuhan, artinya bahwa dia harus menyempurnakan diri, ada segala macam kepercayaan dalam filosofi Hindu termasuk sengsara itu sendiri, di mana juga dia bisa mengalami yang namanya karma ya, dia punya siklus untuk membayar perbuatan dia terus menerus dengan reinkarnasi sampai dia mungkin nanti capai kesempurnaan itu. Dan pada aspek itu kami harus bertanya kapan dia akan mampu keluar dari siklus sengsara itu jika di setiap hidup yang dialami sebagai makhluk yang hidup dia akan mengalami kesukaran tertentu atau mengalami dosa tertentu. Maka kelemahan di sini tetap kepada memusatkan tanggung jawab, menyempurnakan diri kepada manusia. Allah sebenarnya seakan-akan sedang duduk menunggu, oke, kamu akan capai saya, datang, kerja, kamu buat karya yang baik, kamu menjadi vegan, kamu buat segala hal, tapi kamu tidak mampu sama sekali karena keterbatasan identitasmu yang tadi sudah merosot dan rusak. Jadi di dua paham ini kelemahannya di situ. Tanggung jawab untuk kamu mencapai keutuhan identitasmu ada di dirimu sendiri. Itu seperti ambil satu bayi dan bilang kepada dia, sekarang kamu harus bangun, masak, dan makan sendiri. Padahal dia baru lahir ya. Jadi sama, kalau kita sudah hancur di dalam dosa, bagaimana kami bisa membangun diri sendiri dan menyempurnakan diri sendiri padahal perspektif keinginan hati kita sudah hancur. Nah, itu salah satu aspek titik kelemahan. Tiba ke pemahaman modern, manusia masih tetap di pusat sebagai pemegang tanggung jawab akan segala-galanya. Dan manusia dapat dijelaskan secara ilmiah, apalagi di dunia modern yang segala sesuatu diisolasikan, dipisahkan, dan dijelaskan secara ilmiah. Dan kami melihat upaya pertama-tama dengan Sigmund Freud ketika dia berusaha menjelaskan unconscious atau alam bawah sadar dan kondisi lingkungan menurut kaum behaviorisme. Dan salah satu hal yang paling inti dari pandangan psikologis adalah bahwa manusia pada intinya itu sempurna, itu baik. Lingkungannya yang akan merusakkan dia ya. Dari hal itu, aspek kodrat yang Alkitab tunjukkan bagi manusia diabaikan. Maka di sini mereka akan melihat emosi sebagai gejala atau konflik batin atau respon yang dipelajari dari lingkungan atau dari trauma yang dialami. Dan untuk mencapai kedewasaan emosional itu, mereka akan memakai mekanisme terapi teknik untuk mengurangi atau mengatasi atau mengendalikan luka-luka yang telah diperoleh atau masalah-masalah yang telah diperoleh melalui pengalaman sehingga emosi dapat distabilkan, dipertahankan ataupun dimenangkan ya. Kelemahan di bagian ini walaupun sangat menolong juga karena memanggil manusia untuk berpikir lebih baik tentang tindakannya diri sendiri, tentang akar dari berbagai masalah yang dia memiliki, dan menaruh tanggung jawab juga bahwa kami butuh lebih bertanggung jawab atas keputusan yang saya adakan, bukan hanya menjadi pasif menerima segala-galanya. Tapi kelemahan karena mereka abaikan Tuhan di sini ya. Jadi Tuhan tidak diindahkan sampai secara akademis atau secara profesional. Kalau Anda pendeta atau romo atau imam apapun tidak bisa memakai kepercayaan Anda di dalam pengadaan profesi psikologis sebagai psikolog ya. Kalau diketahui pasti bisa hilang izin untuk praktek. Nah,
Itu artinya bahwa ini adalah usaha manusia untuk sembuhkan manusia. Maka jelas bahwa teknik ini mampu menyadarkan kita untuk mengetahui benjolan-benjolan hati kita, tapi tidak mampu menyembuhkan kami. Satu hal yang saya sudah mendengar terus-menerus dari para psikiater misalnya, dan psikolog, bahwa mereka bukan menyembuhkan orang, mereka sekedar membantu manusia ini mengstrukturkan diri melalui proses pembinaan ya, dan terapi. Oleh karena itu, kapan bisa jamin bahwa orang yang mengalami benjolan emosional dia akan bisa sungguh-sungguh pulih dari hal itu? Kami bisa menjamin bahwa dia akan sadar dan dia mampu bahkan mengendalikan, tapi sembuhkan apakah kita bisa jamin? Nah, kita tiba di pemahaman keempat yang eksistensialisme dan era digital. Di eksistensialisme ini, mereka sudah melihat manusia semacam bejana netral yang dia punya tanggung jawab untuk menciptakan diri sendiri. Semua konsep, semua definisi, semua pengertian dibuang dan sekarang kamu bebas untuk menjadi apa saja yang kamu mau. Itu kenapa di zaman ini yang ideologi gender punya tempat lebih kokoh dan segala macam hal aneh-aneh yang tahu-tahu manusia mulai mengakui diri sebagai anjing, sebagai kodok, sebagai apa saja, karena sekarang pemahamannya adalah kamu menciptakan dirimu sendiri. Identitasmu tidak terpaku bagi nenek moyangmu, bagi sejarah asal-usulmu, tapi ke apapun yang kamu mau. Kamu rasa begini, kamu akan menjadi itu. Dan perasaan menjadi satu dewa. Ya. Sekarang perasaan kita menjadi satu senjata. Kalau salah satu tuturan yang kami dengar sering dalam diskusi sehari-hari adalah supaya kita hati-hati tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kebenaran jadi relatif sekali dan hasil pilihan pribadi itu sangat relatif, apalagi di era digital di mana identitas dibangun lewat performa yang menciptakan persepsi. Apa artinya itu? Sekarang, terutama di dunia digital, kenyataan tentang diri sendiri itu sudah tidak penting, tapi bagaimana Anda di luar sana sedang memandang aku, nah itu yang penting. Jadi saya harus performa supaya saya ciptakan satu persepsi di hati Anda bahwa saya hebat, saya bagus, dan kalau Anda tidak merasa seperti itu, baru saya juga tidak punya identitas, saya bisa gagal, saya bisa merasa tertolak karena saya tidak mampu menciptakan persepsi yang positif yang saya mau, sehingga nanti kalau datang haters dengan komentar segala macam, ada orang yang akan hilang tujuan hidupnya dan fokus karena dia mencari validasi sosial. Jadi kalau membahas hal begini, tahu-tahu ada yang datang di komentar, ini kurang bagus pembahasan ini. Wah, kalau saya mencari validasi dan menemukan identitas saya melalui performa ini, maka saya akan loyo besok tidak ada webinar lagi karena tersinggung identitas saya hancur, saya harus masuk ke terapi. Nah itu pencairan keluluhannya dari identitas di masa kini karena pengaruh dari eksistensialisme sama era digital yang memudahkan kita untuk hidup dari validasi sosial. Terkait dengan emosi di perspektif ini, kebebasan tanpa fondasi akhirnya menyebabkan kecemasan, keputusasaan, keterasingan, dan media sosial memperparah hal ini dengan memberikan kita banyak sumber untuk memperbandingkan diri sehingga identitas diri kita semakin rapuh dan tidak merasa bernilai. Kita apalagi yang sudah ada di atas 40, buka media sosial, ada yang sudah 60 dengan six pack, dengan dia bilioner, dia punya mobil terhebat, dan kita lihat kok aku punya mobil ini aja, cuci aja aku nggak bisa bayar untuk cuci. Akhirnya kita mulai ada krisis eksistensial dan mulai hidup dari pernyataan itu
yang semakin hari membuat saya semakin ragu akan semua pencapaian dan identitas yang saya peroleh. Nah, ketika bahas tentang kedewasaan emosional di perspektif ini, yang dicari adalah manusia menjadi otentik dengan menjadi diri sendiri, melampaui pilihan yang bebas. Maka menjadi diri sendiri ini akan menghasilkan berbagai macam literatur di zaman kita ini, di mana memperhatikan atau juga memposisikan di dalam masyarakat, memposisikan diri di dalam masyarakat dengan yang dulu-dulu adalah prinsip sosialisasi, memperhatikan orang lain, sekarang lebih ke memperhatikan diri sendiri, yang lain silahkan mati, yang penting saya capai apa yang saya mau, saya buat apa yang saya mau, saya bebas, saya tidak mau dengar apa-apa. Jadi ada semacam kontradiksi eksistensial di saat yang sama, dicari validasi, dicari segala macam, tapi juga egonya ada di situ. Saya tidak suka, saya tidak lakukan, saya tidak akan apa-apa, kan semakin mendiri ya. Saya harus coret rambut saya biru, kamu tidak punya sangkut paut dengan pilihan pribadi saya. Jadi situasi yang kita hidup di era digital ini sangat-sangat rentang, relativis, dan fokus tetap di tangan si manusia itu. Saya buat apa saja yang saya mau, yang penting saya bahagia. Nah, itu adalah pernyataan eksistensialis juga. Dan kelemahan tentu saja tidak punya dasar objektif, menghasilkan kecemasan kronis dan krisis sendiri, ya, krisis diri, krisis identitas, sehingga manusia itu tidak punya lagi kemampuan bahkan untuk memikirkan diri sebagai manusia. Tidak jarang sekarang kami lihat anak kecil yang dalam proses pembentukan diri sebagai pribadi mengabaikan pengetahuan atau pengalaman yang ditransfer oleh orang tua untuk mendengar kawannya, gurunya, dan yang mereka kata kepada dia adalah bahwa dia adalah seekor kucing misalnya, dan dia akan ambil pernyataan itu dan validasi itu sebagai bagian dari diri dia, karena sekarang identitas juga adalah persepsi, dan persepsi yang divalidasikan oleh perasaan. Jadi sangat luluh, sangat cair, tidak ada fondasi, tidak ada kriteria, tidak ada identitas yang kokoh seperti pada masa lalu, di mana tadinya kita dituntut untuk menguasai perasaan, sekarang kita dikuasai oleh perasaan, dan kalau tidak merasa itu tidak valid. Nah, diskusi ini sangat penting karena seperti saya sudah bilang di awal, Alkitab menawarkan kita satu pendekatan tentang identitas diri yang berbeda dari seluruh dunia dan tidak memusatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Tapi sebaliknya, manusia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dia diciptakan dengan satu kodrat yang pasti, dan semua makhluk manusia di muka bumi ini aspirasi atau menginginkan mencapai hal tersebut. Perbedaan adalah pendekatan Alkitab tidak memusatkan tugas untuk menjadi diri sendiri kepada pribadi itu, tapi dia perlu mengalami transformasi. Konsep utama di dalam Alkitab berasal dari istilah dalam bahasa Latin ini, imago Dei. Imago Dei yang artinya gambar Allah, seperti kita sudah baca di Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan itu bukan kata-kata sia-sia atau kosong. Sambil dari sejak Plato ke sini, mereka meletakkan tanggung jawab untuk menemukan dan mempertahankan jati diri melalui banyak hal, tapi itu tetap di tanganmu sendiri. Firman Tuhan bilang tidak, kamu diciptakan serupa dengan Tuhan, yang artinya bahwa kamu punya kodrat yang berasal dari Allah itu sendiri. Dan sepertinya di zaman ini setiap orang yang sungguh-sungguh mengkaji Alkitab dan mengerti hal ini akan disalibkan seperti Yesus, karena salah satu hal yang membawa Yesus kepada kayu salib adalah
dia datang mengklaim bahwa dia sendiri adalah anak Allah. Dan sepertinya saat ini kamu bisa mengakui diri bahkan sebagai anak setan. Tapi kalau kamu mengakui dirimu sebagai anak Allah melalui Kristus Yesus, kamu akan dianggap aneh, ditolak di lingkungan, dan kamu akan dianggap orang yang jadul. Kamu tidak benar, kamu seakan-akan kamu benar-benar konyol, tidak dewasa atau siapapun. Padahal yang konyol, yang tidak dewasa, yang tidak berguna adalah memegang hidup saya atau nilai-nilai hidup saya kepada asap yang dunia tawarkan. Sedangkan yang firman tawarkan adalah kamu dan aku adalah orang yang diciptakan dengan maksud dan tujuan sesuai rupa Allah. Maka nilai moral kami tidak berasal dari kami, tapi dari Allah. Ciri-ciri kami tidak berasal dari kami, tapi dari Allah. Sama seperti Yesus, ketika kita dipertanyakan tentang identitas kita, kita harus respon mengacu kembali kepada Tuhan. Ketika dibilang, kalau kamu anak Allah, wah bukan kalau. Dia sendiri memastikan bahwa saya anak Allah. Dan ini buat saya teringat dengan kejadian yang nyata. Kakak saya ada di kelas, dan dia baru mulai belajar baca, dan dia sudah berusia. Jadi di kelas biologi, saya lupa persis kelasnya berapa, si ibu guru bilang bahwa manusia itu tidak berasal dari Allah, tapi dia adalah perkembangan evolusi dari monyet. Jadi kakak saya bilang, saya berasal dari Tuhan. Lalu ibu guru bilang, dah kamu berasal dari monyet. Dia bilang, saya tidak, tapi kalau ibu sepertinya ya, bahkan ciri-ciri masih ada. Akhirnya si ibu guru marah. Dan ternyata dalam ungkapan teoritis mereka mau mengakui diri sebagai monyet atau apapun yang menjauhkan dia dari Allah. Tapi kalau kita akui, ya bilang, oke, kamu memang tidak punya gunanya, kamu memang tidak punya kodrat Allah, kamu memang tidak berasal dari sesuatu yang lebih unggul. Akhirnya mereka tersinggung karena sebenarnya yang mereka mau adalah sekedar melepaskan Allah dari perhitungan ini. Mereka tidak mau benar-benar mengakui bahwa tanpa Allah kami tidak punya identitas apapun. Jadi nilai kita bersifat intrinsik atau tersirat di dalam hati kita, melekat bukan pada hal-hal yang di luar eksternal saja, tapi di dalam diri kita, identitas kita diciptakan sesuai dengan kodrat Allah. Dan itu tujuan Kristus datang ke muka bumi. Mulai dari situ, Alkitab tawarkan kepada kita satu Allah yang datang di muka bumi ini mengembalikan kita kepada identitas yang sebenarnya. Dan itu bukan pencapaian pribadi, tapi Allah yang kembalikan kita, Allah yang membawa kita kepada kodrat yang kokoh, yang dunia tidak bisa berikan. Tapi kita tahu bahwa terjadi masalah, gambar diri kita rusak dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Imago Dei itu menggeser pada pusat yang tadinya Allah, terpusat pada Allah, menjadi terpusat kepada diri sendiri. Saya bisa menunjukkan hal tersebut ketika Anda baca tadi di Kejadian 1 ayat 27, bilang bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah. Tapi kalau Anda baca di Kejadian pasal 5, kalau saya tidak salah di ayat yang ke-3, kami akan punya satu pernyataan yang sangat mengagetkan seperti ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi namanya Set kepadanya. Artinya bahwa sejak kejatuhan Adam di dalam dosa, dia mulai melahirkan manusia-manusia sebagai orang berdosa. Tidak ada lagi warisan kodrat Allah sama sekali. Dan itu yang menjadikan target utama dari misi Tuhan Yesus di muka bumi. Yesus tidak datang ke dunia untuk sekedar menyelamatkan kita, tapi untuk mengembalikan kita kepada tujuan semula, yaitu menjadi keluarga Allah. Maka solusi yang ditawarkan oleh Injil adalah kelahiran baru.
Ketika kita dilahirkan kembali, sesuai 2 Korintus pasal 5 ayat 7, jelas bahwa kita menerima identitas yang baru, yang lama sudah berlalu. Oleh karena itu, sikap atau sifat berdosa yang tadi kodrat kita itu berdosa diganti dengan identitas dan kodrat Kristus. Itu kenapa di Alkitab mempernyatakan kita sebagai orang yang sudah kudus. Kudus ini bukan perilaku tapi kodrat. Allah itu kudus, maka kita kudus. Di firman bilang bahwa kita sudah diselamatkan. Bukan hanya akan saja, tapi sudah. Kenapa? Karena dia sekarang meletak kenyataan dan status sosial kita pada identitas Kristus. Maka identitas kita sekarang bukan lagi linear begini, bukan horizontal yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari kodrat berdosa Adam dan Hawa, tapi kita menerima sekarang satu identitas yang vertikal, diturunkan ketika kami membaca seperti di Roma pasal 5, dan kalau saya tidak salah ayat yang ke 5 jika saya tidak salah, yang mengatakan seperti ini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika bilang bahwa Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, itu sedang bicara bahwa kodrat berdosa yang saya memiliki sebagai ahli waris Adam dan Hawa dihapuskan, dihancurkan, sehingga sekarang saya tidak perlu mencapai surga melalui perbuatan saya, melalui usaha saya sendiri, tapi saya sebagai orang yang mati di dalam pelanggaran dan dosa dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, dipulihkan, dan diselamatkan. Maka dia tidak malu memanggil kita anaknya, karena kita sekarang punya kodratnya. Jadi itu hal yang berbeda. Sedangkan di dunia sedang menaruh segala sesuatu sebagai identitas mereka, firman Tuhan menawarkan kodrat ilahi bagi kita yang membuat kita terpisah dari dunia ini, dan itu bisa dipandang sangat arogan oleh dunia. Maka mereka akan membenci kita kalau kita sungguh-sungguh lakukan apa yang Yesus lakukan dan berkata seperti Yesus berkata, saya ini anak Allah. Nah, saya ingat satu perikop yang orang Yahudi mau lemparkan batu kepada di Yesus, dan dia tanya, kenapa kalian mau lemparkan batu di aku, padahal saya buat banyak hal yang bagus, mujizat, yang mana yang salah? Lalu mereka jawab, bukan karena hal yang kamu buat yang kami akan membantu kamu, tapi karena kamu menyamar dirimu dengan Allah. Wow, sekarang ini saya dan Anda yang percaya kepada Yesus juga disamakan dengan Allah. Karena yang Allah mau adalah sebuah keluarga dengan banyak anak yang serupa dengan Yesus. Artinya Yesus datang memberikan Anda kodrat yang baru yang sesuai kodratnya sendiri. Maka dari situ kita mulai lihat bahwa beda cara kita melihat kesembuhan emosional kita dengan dunia. Dunia melihat identitas mereka dalam hal yang mereka lakukan. Maka kalau orang itu pemarah, dia bicara dengan bangga, saya memang orang pemarah. Kalau dia malas, dia bilang, ini saya memang begitu. Saya orang yang begini. Ya? Sudah pernah nggak bicara bahasa itu? Itu bahasa orang yang sudah menerima cela dosa sebagai identitasnya. Jadi dia tidak melihat jalur keluar. Dia bilang, saya memang begitu. Saya cerewet, saya memang cerewet, saya memang pemalas, saya memang pemabuk. Pokoknya dia menerima, karena itu yang dunia bilang, kamu harus terima dirimu apa adanya. Dan Yesus bilang bahwa dia telah menerima kamu apa adanya, tapi untuk menjadikan kamu serupa dengan dia. Jadi ada titik terima, tapi ada titik transformasi juga. Ada satu proses. Dan itu sebenarnya adalah keamanan kita di dalam Kristus. Kita memiliki satu sauh untuk memegang kapal kita, ya, untuk mempertahankan kapal kita di dalam Tuhan. Karena status kita aman, kita dapat menghadapi gejolak emosi tanpa terhanyut.
Maka di firman bilang kamu bisa marah tapi jangan sampai berdosa. Emosi di dalam Alkitab bukan sesuatu yang diabaikan atau dibuang. Emosi adalah tanda-tanda yang membawa informasi kepada kita tentang sesuatu yang mungkin beresiko, berbahaya, atau baik juga. Injil secara langsung menyembuhkan akar dari rasa malu dan bersalah yang Adam dan Hawa bawa ke dalam manusia dengan pembenaran. Ketika Kristus Yesus membenarkan kita, kita tidak malu lagi. Maka sukar bagi banyak orang Kristen memahami bahwa dosa tidak mencuri dia dari Tuhan. Dosa menghambatkan proses kekudusan kita, tapi tidak mampu membuat kita jauh dari Tuhan lagi. Dan itu membawa kita kepada satu situasi di mana firman Tuhan bilang kasih mengampuni banyak dosa, menutupi banyak dosa. Kenapa? Karena sekarang komunitas saya, di mana saya berada, saya akan melihat mereka dari perspektif yang saya terima. Saya orang yang diampuni, saya orang yang dikasihi, saya orang yang ditransformasikan. Otomatis saya mau itu juga kepada manusia di sekitar saya. Dan ketakutan, kecemasan dijawab melalui firman Tuhan dengan adanya kehadiran Allah yang menyertai kami. Maka Yesus disebut Immanuel. Percaya, Yesus ada berserta kita di setiap saat. Itu janji dia, dan saya akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Kami satu-satunya umat manusia di muka bumi di mana penyertaan Allah itu nyata dan dijanjikannya bahwa dia tidak akan biarkan kami sendiri. Dia tidak bilang bahwa kami tidak akan punya masalah, tentu saja. Di firman bilang bahwa kita akan menerima bahkan penganiayaan. Tapi Kristus menang dan mengalahkan dunia, maka kami tidak putus asa. Dan segala keputusasaan kita dijawab oleh kebangkitan Kristus dan harapan kekal. Harapan itu sesuatu yang ada dua macam. Kebanyakan orang tidak tahu. Ketika kita bicara tentang harapan, dia tidak bicara harapan seperti dunia lakukan. Dunia bicara harap dari perspektif sedang menantikan sesuatu. Di Alkitab tidak demikian. Harapan kita adalah sesuatu yang hidup, yang pasti, yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Kami tidak bergerak atas asap atau di dalam asap. Kami bergerak dalam kepastian. Harapan kekal kami sudah terjadi ketika Kristus bangkit kembali. Maka dalam bahasa Yunani, kata harapan di sini bukan dari aspek orang yang sedang menantikan sesuatu, tapi orang yang sedang hidup dalam sesuatu. Kami sedang hidup dalam satu janji yang akan terwujud terakhir ketika kami masuk di surga dengan rupa dengan bara Yesus. Maka itu harapan yang kita punya, harapan yang membawa kepastian. Itu kenapa di di satu kalau saya tidak salah 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 bilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini. Dan yang paling besar adalah kasih. Maka pengharapan di sini bukan sesuatu yang saya sedang menanti-nantikan, tapi sesuatu yang saya sedang hidup di dalamnya. Bisa dunia pecah belah, kami tidak putus asa. Karena harapan kami hidup namanya Yesus. Kalau dia hidup, saya juga hidup. Karena dia bangkit, saya yakin walaupun orang bisa cincang saya akan bangkit kembali. Itu bukan satu harapan yang foya-foya, tapi satu kenyataan yang tergenapi di dalam Yesus ketika dia keluar dari kuburan. Maka kemarahan juga dijawab oleh pengampunan dan yang kita terima, dan juga keadilan Allah. Keadilan Allah adalah mengambil segala dosa saya, segala keterbatasan saya, kodrat saya yang hancur dan membencinya, dan dia paku di kayu salib supaya saya memperoleh kesempatan hidup dan dipulihkan. Itu keadilan Tuhan. Kalau saya mau jadi adil dan tidak siap untuk mengampuni seperti Allah saya telah mengampuni, saya tidak adil sama sekali. Itu perspektif bolak-balik dari dunia. Bagi dunia,
Adil itu buat orang mengalami hasil dari perbuatannya. Itu adil. Di dalam firman Tuhan, adil adalah kita mampu restorasikan orang itu sehingga dia tidak akan lagi berdosa. Itu sangat berbeda. Maka kami berharap, kami tidak takut akan hukuman. Kami sudah siap untuk dikasihi. Maka dari hal itu kami akan lihat Alkitab versus psikologi dan filsafat punya perspektif berbeda-beda. Misalnya, kalau soal sumber identitas di dalam perspektif umum, ditemukan dalam diri sendiri, itu terpaku kepada manusia, terpadu kepada manusia melalui pengalaman. Sedangkan di Alkitab kita terima dari Kristus identitas yang baru. Kami diangkat dari sampah dunia dan kita ditaruh di dalam surga sebagai anak Allah. Itu kenapa di Efesus pasal 5 bilang, jadilah peniru Allah sebagai anak yang terkasih. Itu identitas. Supaya saya jadi anak Allah, saya harus punya kodrat ilahi. Dan saya peroleh itu melalui karya Kristus. Itu tujuan. Tujuan di dalam perspektif umum adalah aktualisasi diri. Adalah cenderung menghasilkan juga kesombongan orang yang tadinya punya masalah emosional tertentu. Oh, dia mencari perbaikan, dan dia semakin bagus. Sekarang saya sudah mengatasi ini, itu. Sedangkan transformasi diri dengan hidup yang berpusat pada Kristus akan menghasilkan kerendahan hati. Karena kami tahu bahwa pencapaian kesempurnaan yang kita peroleh tidak berasal dari karya diri sendiri, tapi dari karya Kristus. Nah, maka sifat identitas pada umumnya rapuh, dibangun atas prestasi, hubungan dan trauma. Pada hari orang hilang profesinya, dia hilang identitasnya. Ada penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pilot pesawat ketika berhenti jabatannya mereka mengalami krisis karena identitas dia terpaku kepada pekerjaan dia. Sedangkan yang Alkitab tawarkan adalah satu identitas yang tidak terkoyahkan, yang didasarkan pada anugerah Allah dan fokus kepada pribadi, bukan kepada apa yang saya lakukan. Yang dilakukan ini hanya tugas, bukan identitas saya. Pekerja bukan identitas saya. Pernikahan saya bukan identitas saya. Itu adalah fungsi-fungsi sosial yang saya lakukan. Tapi identitas saya adalah anak Allah. Dan pengaruh masa lalu di pandangan umum seringkali mendominasi dan menentukan identitas. Sampai kamu mati, kamu akan selalu dihantui oleh pergumulan masa lalu. Kalau tidak, mereka akan salahkan ibu dan bapamu. Oh, kamu begitu karena bapamu buat begini, ibu buat begini. Kamu korban masa lalu. Sedangkan di Alkitab tunjukkan bahwa ada sebelum dan sesudah Yesus. Kamu temukan Yesus, kamu ditebus, dan kamu dilepas dari keberadaan berdosa dan situasi-situasi masa lalu. Dan segala sesuatu ditaklukkan di bawah kuasa Kristus, tidak lagi menjadi identitas kita. Bahkan kalau iblis bilang, kamu begini, kita bisa bilang, tidak, Yesus sudah tebus saya. Tapi kamu masih punya kelemahan. Nah, punya kelemahan tidak artinya bahwa saya kelemahan tersebut. Saya sudah terima identitas yang baru dan saya sedang dibangun, saya sedang ditransformasikan. Itu proses. Tapi saya sudah bisa bahagia bahwa identitas ini tidak lepas. Tidak akan hilang kalau saya mandi. Saya akan tetap jadi anak Allah karena saya disucikan dan dibeli oleh darah Kristus. Kemudian kami bisa lihat, ataupun kita perlu jawab pertanyaan ini, di mana Anda secara fungsional menemukan nilai Anda? Setiap saya melihat gambar ini, saya teringat kepada perumpamaan penabur yang menunjukkan beberapa jenis tanah atau hati yang berusaha menemukan jati diri di luar firman Tuhan dan selalu mengalami penderitaan, trauma, luka masa lalu, identitas sebagai korban. Dan itu di saat ini benar-benar menjadi satu identitas di dunia ini, sampai kami bisa temukan bahwa ada orang yang identitasnya korban. Dia perlu jadi korban segala-galanya, sehingga dimanapun dia pergi akan terjadi masalah yang melukai dia, yang membuat dia jatuh, yang membuat dia tidak berbuah,
Akhirnya dia bilang, lihat, kasihan aku ini, aku menderita begini, aku menderita ketidakadilan, aku tidak diberikan kesempatan ini itu. Dia perlu itu. Pada hari dia tidak menjadi korban, dia akan membuat situasinya supaya dia bisa menuju ke masalah. Lihat, aku punya masalah ini dan aku korban dari masalah ini. Nah, itu sering kali kita temukan orang seperti itu, yang masalah bagi mereka adalah solusi. Mereka akan hidup dalam mencari masalah. Sedangkan ada yang lain di mana identitas mereka ada di kekayaan, kepemilikan, status material, ya, status sosial dia. Yang lainnya ada di kerinduan. Salah satu contoh yang punya status dia di kerinduan, Alexander the Great, yang menaklukkan seluruh dunia. Dia punya satu impian, dia tidak mau mati tanpa menjadi satu tokoh di dalam sejarah. Dan banyak manusia punya cita-cita tersebut, satu impian yang belum terpenuhi, harapan yang belum tertunda, yang dia kejar. Pada hari dia dapat, dia hilang identitasnya, masuk krisis. Dia perlu cari hal lain untuk dia kejar terus supaya dia merasa diri punya identitas. Ada juga orang yang menghambakan diri kepada manusia, sehingga dia perlu persetujuan orang, dia perlu pengakuan orang, dia perlu hubungan tertentu. Saya ingat jelas waktu pertama saya tiba di Indonesia, ada satu pemuda yang sedang pacaran dan pacarnya putus dengan dia. Wah, itu seakan-akan dia tidak bisa hidup, bahkan bunuh diri. Dia bicara, saya akan bunuh diri, segala macam, ya, karena bagi dia si perempuan ini adalah identitas dia. Dia merasa pemenang, dia merasa hebat kalau dia mendapati wanita ini. Tanpa wanita itu, siapa dia di dalam masyarakat, siapa dia di hidup. Dia tidak punya perspektif. Dia hidup untuk orang lain. Dan itu kali pertama yang aku berpikir panjang, ya, kok bisa ya seperti ini. Di mana persoalan percintaan menentukan identitas seseorang sampai dia bisa sungguh-sungguh mencabut nyawanya sendiri karena tidak bisa melihat perspektif lagi di mana-mana. Dia hanya menemukan alasan hidup di dalam pemuasan orang lain. Ada juga orang yang punya identitasnya seperti saya sudah bilang di tugas, pekerjaan, prestasi, kesuksesan, karir. Banyak orang yang kalau tidak ada kerjaan sudah mati, habis. Apa alasannya dia hidup? Dia merasa krisis, ya. Itu orang yang punya identitas fungsional dia di hal eksternal, di pencapaiannya, yang menjadi egonya sebagai orang yang duduk di tahta. Itu semua tentang ego. Aku merasa hebat kalau aku punya ini. Kalau Kristus adalah pusat kita, kita tidak akan punya nilai-nilai tersebut. Tapi kami akan keluar dari reaksi emosional menuju respon berbasis iman. Dan ini ada 6 tahapan yang kita harus lakukan untuk mencapai kesembuhan emosional melalui pembacaan Alkitab yang sejati. Pertama, Alkitab menuntut kita mengidentifikasikan masalah kita. Ketika di firman bilang bahwa kita harus mengakui dosa, dia tidak bicara supaya kamu bilang saya berdosa, tapi dia mau kamu bicara apa yang kamu sedang berdosa. Beri nama pada apa yang Anda rasakan. Kalau saya rasa cemas, dan belum tentu itu berdosa. Merasa marah, belum tentu itu berdosa. Merasa sedih, belum tentu itu berdosa. Tapi kita perlu mempernyatakan, saya merasa sedih. Ketika Anda katakan seperti itu, hal berikut yang Alkitab mau kita lakukan adalah telusuri pemicu apa yang baru saja terjadi atau dikatakan atau dipikirkan sehingga membawa perasaan ini. Misalnya ketika Herodes marah dan membunuh semua anak-anak dari usia 2 tahun ke bawah, yang buat dia marah adalah satu informasi. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Dia langsung marah. Kenapa? Karena dia sadar kalau orang itu raja, saya akan hilang tahta saya. Jadi pikiran dia ciptakan emosi yang merespon dengan kemarahan. Pikiran menciptakan emosi yang menciptakan tindakan. Sangat jelas itu di dalam Alkitab. Maka ketika kita
benar-benar menemukan apa yang kita sedang rasakan, kita harus gali lebih dalam dan coba menemukan keinginan atau keyakinan apa di hati kita yang sedang terancam atau terusik di dalam diri kita. Ini jelas di Yakobus ya. Anda pasti pembaca Alkitab tahu bahwa di Yakobus bilang bahwa kita diseret oleh keinginan hati kita sendiri. Kita terpikat dalam sesuatu oleh keinginan hati sendiri. Mustahil bahkan iblis menggoda Anda dengan sesuatu yang Anda tidak suka. Coba berpikir bahwa Anda tidak suka durian, lalu iblis bawa satu durian paling harum dengan rasa yang paling manis. Apakah Anda akan tergoda? Wah, ini saya tidak suka durian, tapi lihat durian ini aku sangat suka. Tidak juga, bahkan baunya kita sudah langsung tapi kalau suka, dia akan tawarkan hal yang kita suka. Jadi kesukaan, keinginan hati kita itu perlu digali lebih dalam, dipahami, dan bukan hanya ditaklumkan, ditransformasikan dengan evaluasi sesuai firman Tuhan. Bandingkan keinginan tersebut atau keyakinan tersebut dengan kebenaran Alkitab. Apakah ini berhala atau tidak? Banyak orang Kristen yang sedang berhalakan kemiskinan misalnya. Terkesan suci sekali, saya miskin. Dan masih bilang bahwa Yesus dulu miskin ya. Yesus juga dulu miskin. Jadi bangga terhadap kemiskinan. Itu berhala. Tuhan tidak pernah ciptakan kita untuk melarat hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan itu satu keadaan yang kita semua bisa alami, tapi bukan untuk hal itu yang kita diciptakan. Jadi saya diciptakan untuk jadi kaya. Bukan itu juga. Kaya menurut apa dulu? Mari kita taruh standar. Ada orang yang tidak bisa bahkan punya baju baru karena dia akan merasa sombong. Itu berhala kemiskinan di dalam hatinya. Lihat di firman Tuhan. Banyak orang yang berdoa supaya Tuhan tidak biarkan dia miskin maupun kaya sekali, tapi punya yang secukupnya. Secukupnya itu bukan sesuatu yang dievaluasi oleh tetangga saya, oleh orang lain, tapi oleh kebutuhan diri sendiri. Seperti ketika manah turun dari surga, orang yang ambil banyak tidak ambil berlebihan, orang yang ambil sedikit tidak berkekurangan. Itu namanya kemakmuran sejati. Kita memperoleh sesuai kebutuhan masing-masing. Itu namanya kemakmuran. Saya punya di rumah saya yang secukupnya bahkan untuk saya berkati orang lain. Tapi banyak orang merasa kalau dia miskin, dia masuk surga. Nah, kita hanya masuk surga melalui Yesus. Ada yang pikir kalau dia kaya, dia masuk neraka. Kamu tidak masuk neraka kalau kamu kaya. Kamu masuk neraka kalau kamu tidak percaya Allah sebagai sumber keselamatanmu, tapi percaya kekayaanmu. Ketika kami baca Lukas pasal 16, ada perumpamaan Lazarus dan orang kaya ya. Banyak orang baca, lihat orang kaya ini pergi ke neraka karena dia kaya dan tidak punya apa-apa. Dan Lazarus tidak punya apa-apa, dia masuk surga. Sama sekali tidak. Di perikop itu katakan bahwa karena orang kaya ini sama semua di keluarga dia tidak percaya kepada kitab Musa dan para nabi, maka dia pergi ke neraka. Artinya kalau dia tidak percaya firman, dia masuk neraka dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dengan apapun. Tidak ada tiket masuk surga karena kemiskinan. Banyak orang yang berhalakan hal seperti itu karena itu terkesan bernilai luhur, ya. Apalagi ketika bicara tentang perasaan lain. Saya sedang sebut hanya satu yang terkadang tidak disadari bahwa kami sedang berhalakan hal yang tidak ada di Alkitab ya. Terus kita harus terapkan Injil. Bagaimana identitas saya di dalam Kristus mengubah perspektif saya terhadap situasi ini. Di bahasa Inggris mereka ciptakan pertanyaan, apa yang Yesus lakukan di posisi saya ini? Itu yang saya harus tanya, yang Anda harus tanya. Apa yang Alkitab katakan mengenai persoalan saya ini, dan bagaimana Alkitab menuntut saya hidup sesuai masalah emosional saya ini. Nah, respon dalam iman akan selalu menjadi akar kebenaran, ya, Injil. Maka firman bilang mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Tindakan yang kami harus lakukan konkret bukan tindakan berdasarkan suara hati,
bukan tindakan berdasarkan religiositas saya, tapi prinsip firman Tuhan yang saya harus selalu bertanya berdasarkan kebenaran Injil, apa tindakan iman konkret yang dapat saya ambil dari situasi ini. Saya bisa menderita pengalaman penderitaan emosional apa saja, tapi melalui pendekatan enam pertanyaan ini saya bisa mencapai apa yang firman katakan dan bergerak berdasarkan firman, karena orang benar hidup oleh iman. Kami tidak hidup oleh kenyataan. Kenyataan saya saat ini saya sakit, tapi kamu punya iman tidak? Saya saat ini mengalami depresi, kamu punya iman tidak? Saya sedang mengalami sakit hati, kamu punya iman tidak? Orang benar hidup dari iman, dan iman dihasilkan oleh mendengar dan mendengar firman. Kamu mau sembuh dari situasi emosional apapun, prosedurnya satu di 1 Yohanes pasal 5 kalau saya tidak salah ayat 4 bilang, inilah hal yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita yang mengalahkan dunia. Segala benjolan emosional, segala masalah keterbatasan, identitas yang keliru bisa diatasi melalui iman kita yang adalah hasil dari menyimak firman. Biar Tuhan bicara kepadamu siapa dirimu, dan kamu percaya itu sampai mati. Karena kami akan ditransformasikan seperti di kitab Yohanes bilang, dari kemuliaan ke kemuliaan. Itu artinya ada proses ya. Pertumbuhan bukanlah proyek solo. Salah satu senjata pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu namanya gereja. Gereja ini adalah tempat yang identitas baru kita ditegaskan, dirayakan, dan dihidupi dalam komunitas. Gereja berfungsi sebagai rumah pemulihan bagi jiwa-jiwa yang terluka. Itu kenapa kita berkumpul sebagai jemaat untuk saling mendorong, saling menyembuhkan, saling mendoakan, saling mengkokohkan di dalam Kristus sebagai satu keluarga yang dilahirkan menurut kehendak Kristus ya. Nah, kalau Anda mau jadi orang Kristen yang sehat, Anda harus punya komunitas yang sehat juga. Harus partisipasi dalam tubuh Kristus. Karena pekerjaan masing-masing bagian akan mendatangkan kesehatan bagi seluruh tubuh. Maka elemen gereja yang sehat atau unsur kunci gereja yang sehat, dia harus punya khotbah yang terpadu kepada Injil Kristus Yesus, kelompok kecil yang autentik, dan berbagai autentik di sini bisa menjadi tempat perlindungan bagi Anda untuk berbagi pergumulan. Barangkali kita beribadah di satu gereja di mana kamu tidak percaya bahkan pendeta, apalagi sesama anggota ya. Bagaimana kamu akan bisa mencapai pertumbuhan? Dan satu budaya yang ada di gereja yang alkitabiah adalah anugerah, pengampunan, dan menerima kelemahan. Kami tidak pernah bisa ada di satu tempat di mana anugerah bukanlah, atau kasih karunia Tuhan bukanlah kunci utama. Di mana tidak ada kasih karunia, tidak ada pengampunan, tidak bisa menerima proses masing-masingnya. Dan yang terakhir adalah konseling alkitabiah yang mengubahkan masalah emosional dengan nisu hati, terpadu kepada kebenaran Injil, dan terpadu kepada proses di mana saya sebagai orang yang diarahkan, saya mau berkomitmen dengan arahan Alkitabiah, prinsip-prinsip Alkitabiah, dan orang yang di samping sana berkomitmen untuk melihat saya dari perspektif Kristus, bukan dari perspektif masalah saya. Ini hal yang perlu Anda cari supaya Anda benar-benar memperoleh kedewasaan emosional dan identitas yang kokoh. Sama seperti seorang bayi yang lahir di keluarga yang kacau, identitasnya akan penuh masalah. Anda juga tidak bisa mencapai satu identitas penuh di dalam Yesus kalau beribadah, berpartisipasi di dalam satu organisasi yang penuh masalah ya. Nah, saya bilang di awalnya bahwa ini adalah hanya sepintas atau pembahasan sangat dangkal dari buku Kedewasaan Emosional,
dan firman Tuhan, apa hubungannya? Di sana ada jauh lebih lengkap pembahasan seutuhnya dengan tahapan-tahapan yang Anda bisa laksanakan terhadap diri sendiri untuk mencapai kedewasaan dan identitas emosional Anda secara utuh. Jadi silahkan hubungi kami dan peroleh e-book Anda gratis, ya, tidak ada bayaran. Semua ini demi pertumbuhan kita bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati.